Jangan dikira loh, pertempuran antara PDIP dengan Jokowi itu sudah berhenti, wes mandek setelah Pilpres selesai. Oh, belum. Lah ternyata presiden kita masih pengen menunjukkan. Meski tidak punya partai, hanya didukung relawan, cuma yang itu-itu aja. Tapi kekuatannya biar dikira masih luar biasa. Nah, beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu toh, sebelum Presiden Jokowi berkuasa, mayoritas presiden kita punya basis pendukung yang nyata banget. Karena kebanyakan punya partai, basis partainya itu komplit. Pengurus pusat sampai daerah sampai RT ada. Ada yang basisnya partai jelas, dan ada yang basisnya ormas ya jelas. Bung Karno, Pak Harto, Bu Mega, dan Pak BY jelas dapat dukungan penuh dari partainya. Lah iya toh, dari DPP sampai tingkat ranting komplit. Lah Gus Dur itu mesti asalnya dari PKB, tapi juga punya simpatisan dari NU. Lah maklum lah, beliau kan mantan ketua umum PBNU. Hanya Pak Habibie yang memang berasal dari seorang teknokrat, sehingga usai pensiun tidak ada lagi campur tangan di politik. Itu aja menggantikan Pak Harto waktu turun tahun 98, termasuk anak-anaknya. Nah, Gus Dur juga tersingkir atau disingkirkan oleh orang-orangnya Caimin, sehingga anak-anak Gus Dur tak berada di PKB. Nah, para mantan itu secara rela dan ikhlas melepas apa yang memang tidak bisa diraih. Tapi apa kemudian orang lupa dengan mereka? Oh ya enggak, tidak sama sekali. Dan inilah yang tidak tercermin di diri Pak Jokowi. Tidak menunjukkan sesuatu seorang negarawan loh. Mulai sekarang tanpa partai, nampaknya dia masih pengen memiliki pengaruh besar di negara ini. Urung semeleh, hatinya urung semeleh itu. Masih menyala-nyala. Lah menjelang akhir kekuasaannya aja loh. Dia tuh mendorong anaknya dan orang-orang yang setia padanya untuk ikut kontestasi di pilkada nanti. Oh, mbuh kuwi relawane, mbuh kuwi ajudane, mbuh kuwi pembantune, apalagi ponaan Pak D. Walah, wis mbuh kabeh didorong-dorong. Ya masih pengen berkuasa. Lah si anak mbarep masa depannya sudah jadi wapres. Putra bungsunya wis memegang jabatan ketua partai. Nah, tugas berat di pilkada nanti mendudukan putra menantunya untuk jadi gubernur. Loh, lah ya Begawan kira ini ya upaya Pak Jokowi hanya fokus pada bagaimana Mas Bobi menang di Pilgub Sumut, Sumatera Utara. Namun berdasarkan berbagai informasi yang Begawan terima, yang berkembang saat ini nih, lingkaran orang-orang dekat presiden bakal turun ke gelanggang bertarung di pilkada. Gayeng meneh ini. Ini jebulnya ya, sawat kekuasaan beliau itu gede banget. Besar sekali. Nah, kabarnya loh, dari berbagai info yang berkembang, istana menginginkan orang-orang lingkaran istana ikut turun gelanggang. Itu ada Kapolda Jateng, Pak Irjen Ahmad Lutfi. Itu dulu Kapolres Surakarta itu waktu bersama-sama pilkada. Pemilu 2004 itu masih Kapolres Surakarta itu ikut Pilgub Jateng itu mencalonkan gubernur. Ada ajudan Bu Iriana bakal bertarung di Pilwalkot Bogor. Ada Bang David, ajudan Pak Jokowi yang berniat turun di Pilbub Boyolali. Lah dan lain-lainnya loh. Pokoknya lingkaran-lingkaran mereka didorong gitu loh. Nah, apakah Pak Heru Budi, pejabat gubernur DKI, dan Pak B. Mahmudin juga akan bertarung di Pilgub DKI atau Jabar? Ya entahlah, embo ini belum ada kabar. Nah, dengan orang-orang dekat istana ikut pilkada, makin menunjukkan bahwa niat menguasai beberapa jabatan penting itu masih ada. Oh, hatinya ini masih pengen nyengkerem gitu. Nah ini memprihatinkan kita semua sebagai bangsa ini. Seorang presiden yang tidak memberikan contoh kepada rakyatnya untuk menjadi orang yang semeleh, menjadi negara yang sejati, memberikan kesempatan yang lain. Ora dipek dhewe. Lah mereka itu hampir tidak bergabung atau menjadi kader partai politik. Ini menjadi keprihatinan kita. Partai jadi krisis kader. Tidak hanya di PDIP loh.
Di sisi lain, idealnya parpol mampu menghasilkan kader-kader yang baik. Ada kaderisasi harusnya untuk jadi pemimpin daerah. Mengapa itu penting? Sebab setiap partai punya ideologi yang harus dipertarungkan dan diwujudkan ketika memimpin. Idealismenya, konsistensinya sebagai kader partai. Sebab orang-orang non-partai yang tidak punya partai, tidak punya ideologi yang jelas. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apa yang memandunya dalam bekerja kalau tidak ada dasar ideologinya? Masa belasak-belasak ini. Nah, maka pilkada serentak November nanti tahun 2024 tahun ini, PDIP mesti bekerja lebih keras. Ayo Bong, bertarung lebih kuat untuk mampu memenangkan banyak pertarungan. Nah, Begawan justru malah pengen mempertanyakan pada partai non PDIP itu, akankah akan mendukung orang-orang dekat istana? Ini pertanyaan Begawan ini untuk memenangkan kontestasi nanti loh. Nah, bila mereka menang pilkada, apa modal kuat mereka dalam memimpin nanti untuk memimpin sebuah wilayah, provinsi maupun daerah, kabupaten dan kota? Ingat loh, kader partai memiliki kelebihan visi dan tujuan yang mesti mereka wujudkan. Skupnya kecil, gampang ditagih. Nah, orang diturut terus di demo gampang. Nah, sementara kader non-partai, kita tahu mudah sekali terombang-ambingkan karena tidak punya dasar yang kuat, tidak punya ikatan ideologi yang kuat, mudah berpindah-pindah. Ya, lukir sana, lukir sini, ya oportunis lah. Seperti itu aja lah. Nah, tidakkah rakyat dan petinggi partai mesti belajar, harus, atas apa yang terjadi pada Pak Jokowi sama Gibran. Lah, keduanya itu merapat ke PDIP loh, punya KTA, dan menjalani sekolah partai. Namun saat tiba kepentingan pribadinya dengan kepentingan partai tidak sejalan, geseh, partai ditinggalkan begitu saja. Malah orang mau ditinggal, malah punya maksud ngeremuk barang. Dan itu terbukti pada pemilu dan pilpres tahun ini. Memang tidak selamanya lah kepentingan partai dijamin baik. Namun paling tidak ini kepentingan partai itu dirumuskan bersama, ngobrol bareng. Tujuan partai itu terikat dengan ADART serta undang-undang yang ada. Makanya kepentingan partai setidaknya terjaga dan terawat dengan benar. Orang mutungan, orang nesunan, syahwat politik pribadinya dipakai, partai ditinggal, cilokon. Nah, siapa bisa menjamin kepentingan pribadi pasti bermanfaat untuk kepentingan umum? Belum tentu. Bukankah di ajang pemilu dan pilpres kemarin kita melihat dengan gamblang. Kepentingan pribadi jelas-jelas hanya memikirkan segelintir orang aja. Sekelompok kecil elit yang ingin tujuannya mereka tercapai. Orang mikir rakyatnya yang sekarang do gedabikan. Memenuhi kebutuhan angel, harus sekolah larang. Masyarakat miskin tidak bisa kuliah di perguruan tinggi. Ini akibatnya. Lah, akibatnya kepentingan rakyat secara luas benar-benar terabaikan. Nah, pilkada serentak besok November jadi ajang pertarungan besar keduanya antara Jokowi dengan PDIP. Nah, ya untuk membuktikan siapa yang terkuat nanti. Bukan hanya itu aja. Di sisi lain ini jadi momentum, jadi pertaruhan, jadi pembuktian. Apakah demokrasi kita benar-benar demokrasi yang didesak dari rakyat sebagai jalan kesejahteraan? Nah, bila orang-orang Jokowi mampu memenangkan pilkada, ya tandanya tidak hanya partai yang gagal total. Ini menunjukkan jati diri demokrasi. Namun sekaligus jadi PR besar ini. Rakyat kita masih belum sadar. Atau malah ragu-ragu jika demokrasi itu jalan menuju kesejahteraan. Oh, apa bener itu? Nah, sebenarnya tantangan ini mampu dijelaskan. Atau jadi tugas besar petinggi partai. Bahwa demokrasi ini adalah jalan menuju kesejahteraan rakyat. Lah, Om Begawan mesti bukan orang partai loh. Om Begawan ini orang non-partai. Wong merdeka loh. Tapi meyakini partai politik itu pilar penting demokrasi. Lah, sayangnya banget. Belajar dari pemilu dan pilpres kemarin membuktikan bila rakyat masih mempercayai ketokohan seseorang dibandingkan institusi partai politik yang ada. Walaupun kalangan akademisi, partai politik, praktisi, budayawan sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan. Ya, rakyat kita masih banyak yang belum memahami penuh.
masih ngah-ngoh. Masih belum paham itu. Apa itu demokrasi? Mereka belum paham. 200.000, 250.000 demokrasi nggak paham. Lupa dengan uang itu. Pilkada serentak masih beberapa bulan lagi loh. Masih ada waktu. Ini tanggung jawab bersama, termasuk Begawan. Nah sayangnya ini menuju proses nanti, kaum-kaum oportunis macam Bung Marwarar Sirait, Bang Budiman, nah, itu serta kelompok-kelompok relawan yang sekarang lagi nyadong jatah jabatan. Jadi pembuktian gagalnya partai membangun demokrasi itu. Lah akankah ini terus-menerus dibiarkan, ditokne wae, didiamkan aja. Lah jika iya, akan mengancam masa depan politik Indonesia. Percayalah, jangan dikira loh, bila pemenang pilkada itu dari calon independen atau bukan kader asli partai, itu tandanya demokrasi tidak memaknai pilihan sistem negara. Tidakkah ini jadi sinyalemen di masa mendatang, menjadi tanda-tanda apakah demokrasi kita akan segera surut, habis, akan segera senja, atau kemudian malah padam, entek, belas, tutup, the end. Ini tidak menandakan adanya relawan itu musuh partai loh. Oh, Begawan tidak bilang begitu. Justru mestinya jadi introspeksi partai. Mengapa orang lebih suka bergabung sama relawan dibandingkan sama partai? Nah, ini menjadi pertanyaan. Menjadi introspeksi para kader-kader partai. Oh, Begawan mesti bukan kader partai. Tapi pas pemilu punya caleg yang Begawan percaya loh. Iya loh, harus jagoin loh. Dan dapat diperjuangkan. Demokrasinya lebih baik. Anak-anak muda ya mestinya tertarik bergabunglah, berdialektika, tumbuh besar bersama partai politik yang menjadi pilihan. Karena apapun demokrasi adalah jalan menuju kesejahteraan. Dan pilarnya adalah partai politik untuk alam demokrasi seperti Indonesia ini. Itulah pesan Begawan. Salam ngobrol, salam Begawan. Sampai jumpa.